Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Labi Maryam. Hari ini kita akan coba berbagi mengenai cara sambung dini pada tanaman durian. Kali ini kita akan coba lakukan pengujian dengan menggunakan pucuk daun muda. Pucuk daun muda biasanya kita gunakan daun yang sudah tua ya. Daun yang sudah tua, jangan menggunakan daun yang baru terubus. Nah, kali ini kita akan coba melakukan percobaan. Kita gunakan pada daun muda. Karena ketika kita mengambil entres durian, kadang-kadang tidak ada yang daun yang seperti yang kita harapkan. Sementara kita sudah berada di tempat pohon induk. Jadi kita mau tidak mau kita harus mengambil entres apa adanya ya. Kalau misalnya waktu itu kita mendapatkan entres yang masih muda seperti ini, boleh silakan Anda lakukan pengambilan entres. Insya Allah bisa menghasilkan bibit yang sama dengan induknya ya. Walaupun memang nanti dalam proses penyambungan, dalam proses lamanya berbuah itu akan mempengaruhi ya. Jadi kita akan coba hari ini membahas mengenai cara penyambungan dini pada tanaman durian menggunakan pucuk daun muda ya. Jadi ini jelas nih yang terubus ini jangan kita ambil yang kita ambil juga ini, tapi yang kita ambil yang paling bawah dulu di sini ya, satu mata tunas saja. Gunakan pisau yang tajam dan steril. Oke, lakukan penyahitan lurus, jangan bergelombang. Oke. Kemudian saya biasa menggunakan teknik belah satu sisi ya. Ini pembelahan pada satu sisi. Kalau Anda mau pakai cara ini juga boleh. Kemudian kita masukkan dia. Coba Anda perhatikan. Kalau kita zoom. Perhatikan. Jadi entres yang kita sambungkan harus sesuai. Perhatikan mengenai jaringan kayu dengan jaringan kulit. Jadi jangan sampai kalau kita mau rapikan ke satu sisi boleh ya. Kita rapikan ke satu sisi, itu boleh saja. Berarti sisi dalamnya akan beradu dengan kambium yang ada di batang bawah. Tapi kalau kita masukkan sedikit ke dalam, maka harus diperhatikan di mana posisi kambiumnya. Tapi lebih amannya Anda rapikan satu sisi dari bagian luar. Oke. Kemudian setelah itu lakukan pengikatan.
Kita tunggu 3 minggu, kemudian kita cek kembali ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Hari ini kita akan coba mengecek hasil sambungan sambung pucuk muda pada tanaman durian. Jadi entres yang kita gunakan itu kali ini kita coba menggunakan pucuk daun pada durian. Jadi kalau selama ini entres yang bagus itu pucuk daun durian yang sudah tua, yang sudah ada bakal tunasnya. Nah, untuk kali ini kita buat percobaan menggunakan entres pucuk daun durian yang belum ada mata tunasnya dan masih muda. Nah, biasanya kalau kita hitung dari masa dia keluar tunas sampai dia mekar, daunnya trubus istilahnya, itu 20 hari ya. 20 hari baru bisa kita lakukan penyambungan. Oh, 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan setelah trubus. Jadi ini begitu trubus sekitar 2 minggu kita langsung kita pakai. Jadi kita ingin uji coba apakah bisa efektif atau tidak. Jadi dari 10 yang kita sambung, ini alhamdulillah 6 berhasil ya. Artinya lebih dari 50%. Nah, kalau ingin berhasil 100%, seperti video saya sebelumnya, boleh Anda terapkan sambung pucuk corona. Jadi pada satu batang bawah disambung 3 sampai 4 pucuk. Jadi insya Allah salah satunya nyangkut ya, tersambung ya. Jadi karena ini kita sambung satu, kebetulan ada yang mati 4, ya, tapi alhamdulillah kita bukan mematahkan pendapat yang lama, tapi inilah pembuktian bahwa menggunakan pucuk daun durian bisa disambung bisa disambung. Cuman secara fisiologis kita belum uji coba ya. Nanti itu butuh waktu yang lama. Apakah dengan menggunakan pucuk muda ini lama berbuah seperti klaim selama ini? Nah, itu perlu kita uji coba lebih lanjut. Tapi untuk proses penyambungannya itu nggak ada masalah bisa tersambung dengan baik. Jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ini ya. Nah, ini menggunakan usahakan gunakan jangan terlalu panjang entresnya ya, karena dia dalam keadaan muda, jadi ketahanannya juga kurang. Jadi usahakan satu mata tunas atau 2 ya. Nah, jangan panjang-panjang kali entresnya. Dan disambung pada hipokotil ya. Nah, ini yang pertama kita coba lihat satu persatu, kita zoom biar teman-teman lebih puas ya. Kita coba zoom dulu. Lebih oke. Nah, ya. Kemudian kita putar. Terus ini sudah mulai keluar tunas, sudah bisa kita buka sungkup kalau sudah keluar tunas seperti ini. Nah, ini. Jadi daunnya ada agak berubah ya daunnya. Jadi udah agak menguning, tapi nggak masalah karena kita sudah berhasil keluar tunas. Ini kalau bisa ini ada yang saya ikat, ada beberapa batang yang saya ikat seperti biasa. Ada yang beberapa batang saya coba ikat 1 kali ikatan, tapi yang ikatan seperti biasa ini cuma 2 yang tumbuh ya. Sedangkan yang 1 ikatan tuh berhasil 4 ya. Sementara yang banyak ikatan seperti ini dari 5 berhasil 2 gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan sementara ya, bukan kesimpulan. Untuk kesimpulan yang permanen kita harus uji coba lebih lanjut. Tak bisa ya kita sekali uji coba langsung ambil kesimpulan, tak bisa seperti itu ya. Jadi ini kesimpulan sementara dari hasil yang kita coba dengan melakukan pengikatan seperti biasa itu dari 5 2 yang hidup. Kalau yang 1 ikatan dari 5 4 yang hidup ya. Nah, jadi itu kesimpulan sementara ya. Jadi
Jadi ini karena ini masih rawan, kita ikat sekali lagi ya. Oke, begitu kalau dalam penelitian itu nggak boleh sembarangan kita ambil kesimpulan ya. Karena bisa jadi faktor kebetulan, bukan tidak menggambarkan secara menyeluruh ya. Kecuali sudah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah yang lebih banyak, dengan berbagai perlakuan dan pembanding ya, pembandingnya. Jadi ini bisa diambil kesimpulan sementara dengan menggunakan satu ikatan lebih tinggi keberhasilannya. Dan jika sudah keluar tunas, sudah bisa dibuka sungkupnya. Ini semua sudah bisa buka sungkup. Oke, satu. Yang kedua kita lihat, ini yang ikatannya banyak ya, banyak ikatannya. Ya, kita buka dulu. Jadi kalau Anda mendapati ada pohon durian unggul, minta sama pemiliknya interest, walaupun tidak ada interest yang tua, pakailah yang muda. Minimal Anda sudah memfotokopi induk yang unggul itu, walaupun dengan penggunaan interest muda, katanya bisa berefek pada lamanya berbuah. Tapi saya masih bukan tidak percaya ya. Tapi karena masih ada teknik-teknik lain yang bisa digunakan untuk mempercepat keluarnya buah ya, dengan menggunakan perangsang-perangsang tertentu ya. Nanti itu kita bahas pada video khusus ya. Jadi ini menggunakan juga dua mata ya, dua mata. Kemudian ujung ini kita gunakan ke sini ya, sehingga saya kita lakukan ini satu interest ya. Nggak nampak. Ini dia. Ini. Nah, kita geser dulu. Nah, ini. Jadi interest ini dipotong dua mata dipakai ke sini, dua mata atau tiga mata pucuknya kita gunakan ke sini ya. Jadi ikatan yang kita lakukan bukan pada belahan ini ya. Kita cuma mengikat di bagian atasnya supaya dia tidak goyang. Ikatan itu bukan untuk merapatkan belahan ini. Belahan yang kita belah itu kita tusuk dengan interest, bukan di situ kita ikat. Nah, kita ingin melakukan uji coba bahwa dia bisa hidup bukan karena ikatan ya. Bukan karena ikatannya penjepitnya dengan tali ya. Ya, karena dia akan mengeluarkan kalus ya. Pada sayatan itu akan keluar kalus. Nah, kalus dan kalus menyatu sehingga terjadi penyatuan daripada dua tanaman ini ya. Jadi dalam uji coba kali ini saya menggunakan teknik saya, teknik yang sering saya gunakan. Jadi tidak kita potong menyeluruh ya, tidak kita belah semuanya. Jadi batang bawah ini enggak kita belah dua, cuma kita sayat satu sisi aja seperti ini. Ini ada selanjutnya kita lihat nih. Nah, ini sudah ini yang satu kita pindahkan. Kita coba lihat yang satu ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa jelas ya. Nah, ini ya dari agak jauh ya. Ya, ya. Nah, ini jelas ya nih. Nah, jadi yang kita ikat di bagian atasnya. Nah, sampai nada wali ini. Nah, jangan ada dakwah dawi di kemudian hari. Nah, ini ya jelas barangnya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini juga enggak kita belah di sini ya. Setengah aja kita belah nih. Enggak kita belah semua. Setengah aja kita belah. Dengan harapan dia waktu kita tusukkan interest dia lebih mencengkram apa namanya istilahnya, lebih mekap.
kita ini dulu, kita perjelas dulu. Nah, seperti ini katanya supaya nggak goyang, itu aja. Nah, kemudian kita biarkan selama 3 minggu tanpa digeser-geser. Kalau digeser-geser dia bergeser, bisa gagal ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan ember itu tidak khawatir dengan terpaan angin ya. Nah, jadi ini satu mata ya. Ini cuma satu mata. Nah, ini ya. Satu mata. Jadi yang satu mata rata-rata cepat berhasil ya. Nah, karena bebannya tidak banyak ya. Oh, ini udah ya. Udah kita lihat. Udah kita lihat ya. Nah, ini. Oh, belum nih, yang belum. Nilai lagi. Ini juga sama ya. Nah, jadi nggak kita, biasanya kita ikat di atas, tapi ini kita ikat di bawah karena dia agak melengkung nih hipokotilnya. Kalau kita ikat di atas ini, nanti sama yang kita sehat ini keluar dah. Jadi untuk yang kasus seperti ini, diikatnya pasti di bagian yang kita tusuk ke hipokotil ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan keberhasilan, sambung 2 mata ya. Lakukan penyambungan dua kali ya. Sini satu, dua ya, 2 mata ya. 2 interest ya. Nah, itu insya Allah berhasil 100%. Nah, terakhir yang kita lihat di sini, ini kebetulan ada yang dalam polybag ya. Nah, ini menggunakan satu daun ya. Yang lain juga ada daunnya ya, cuman daunnya rontok. Nah, ini belum keluar tunas, tetapi ini masih daunnya masih lengkap. Jadi daunnya masih lengkap, jadi tidak masalah kita buka sungkup ya, karena masih ada daunnya. Ini ya, belahannya itu sampai terbuka begini ya, nggak rapat, nggak rapat. Tapi dia penyambungan antara interest dengan batang bawah melalui kalus yang terbentuk. Ya. Nah, bisa diperhatikan, ini saya zoom dulu supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya ajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama ya. Jadi kalau kita lakukan penelitian sendiri itu lama. Jadi kalau rame-rame kita keroyokan dengan cara seperti ini, jadi nanti hasilnya bisa manfaat untuk kita juga ya, untuk teman-teman yang lain lagi. Jadi saya harap teman-teman juga melakukan hal sama seperti yang saya lakukan dan hasilnya bisa diposting di grup. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi sekian video saya kali ini, sambung pucuk muda tanaman durian ya pada hipokotil. Jadi semoga Anda berhasil ya.